Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel KKM 01 Meranggen Demak. Saya Hafid, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MA Sholihiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis materi melestarikan alam dan lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kerusakan alam dan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia. Jadi kita harus memahami bahwa kerusakan lingkungan hidup dan alam adalah akibat dari perbuatan manusia. Yang kedua, larangan merusak alam dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, memahami hadis tentang alam dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir dan itu yang keempat adalah cara melestarikan kembali alam dan lingkungan hidup. Sahabat, mari kita saksikan fenomena yang terjadi di bumi saat ini. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan menanam pohon. Sahabat, dari video tersebut kita tahu bahwa kerusakan alam dan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia. Hal ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran beribu-ribu tahun yang lalu. Mari kita simak Al-Quran berikut ini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم musyrikin. Dari ayat tersebut yang artinya adalah
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada ayat ini kita tahu bahwa bencana alam yang menimpa manusia seperti banjir, tanah longsor, pencemaran udara, dan perubahan iklim adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Ayat selanjutnya artinya adalah, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah adalah termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Pada ayat 41, Allah secara tegas mengingatkan kepada manusia bahwa kerusakan lingkungan, baik yang ada di darat maupun di laut, adalah akibat dari perbuatan ceroboh tangan-tangan manusia sendiri. Manusia adalah makhluk yang telah diamanati oleh Allah untuk mengelola alam ini. Namun, seringkali dalam memakmurkan bumi ini, mereka hanya mengikuti dorongan nafsu serakahnya tanpa menggunakan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Mereka hanya memikirkan untuk memperoleh kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibat buruk selanjutnya bagi orang lain dan anak cucunya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat maksiat, sesungguhnya dia telah berbuat kerusakan, karena dengan maksiat dapat mengurangi keberkahan dan kelestarian alam. Oleh karena itu, di dalam hadis disebutkan bahwa meninggalnya orang-orang yang berbuat maksiat memberikan ketenangan bagi negara, manusia, tumbuhan, dan juga binatang. Pada ayat 42, Allah memerintahkan kepada manusia untuk membuktikan kebenaran bahwa kehancuran kehidupan manusia karena ulah manusia itu sendiri. Pada ayat ini manusia diperintahkan untuk mengadakan perjalanan di muka bumi agar mengenal berbagai peristiwa yang pernah terjadi di belahan bumi ini sejak zaman dahulu. Kemudian manusia disuruh mengadakan penelitian dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh mengapa berbagai bencana telah menimpa berbagai bangsa sebelumnya. Misalnya, peristiwa yang menimpa kaum Lot, mereka diguncang gempa hingga hancur lebur. Kaum Nuh, mereka ditenggelamkan dalam banjir yang amat dahsyat. Fir'aun beserta pengikutnya tenggelam di Laut Merah. Dan Qarun beserta kekayaannya amblas ke dalam bumi. Semua itu akibat ulah tangan-tangan atau tingkah laku serta ketidakpedulian mereka terhadap Tuhan Maha Pencipta yang menghendaki alam semesta beserta makhluk seisinya ini baik dan sejahtera. Sahabat, mengingat dan melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, seharusnya kita berhenti melakukan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah telah melarang manusia melakukan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Mari kita simak ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan merusak alam dan lingkungan hidup. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Ayat tersebut artinya adalah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sahabat, dari ayat tersebut sesungguhnya Allah telah melarang manusia merusak alam dan lingkungan hidup. Maka dari itu sebaiknya dari diri kita sendiri dalam menggunakan potensi alam dan sumber daya alam seharusnya menggunakan dengan bijaksana, tidak menggunakan secara berlebihan. Itu adalah salah satu upaya dalam melestarikan alam dan tidak merusak alam serta lingkungan hidup. Maka dari itu saya mengajak kita semua, termasuk saya dan kalian yang menonton pada acara ini, untuk tidak merusak alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya kita lihat hadis Nabawi tentang alam dan lingkungan hidup. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Sahabat, dari hadis ini kita tahu bahwa apapun yang kita tanam dari tumbuhan maupun tanaman-tanaman dalam hal pertanian, jika dimakan, jika dikonsumsi oleh makhluk lain, baik itu manusia maupun hewan, adalah sebagai sedekah. Ini adalah salah satu cara Nabi agar kita ingat terhadap alam dan lingkungan hidup, agar kita semua selalu melestarikan alam dan lingkungan hidup. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menanam pohon, menanam tanaman, atau dalam hal pertanian maupun perkebunan. Sahabat, setelah kita menyimak ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang alam dan lingkungan hidup, mari kita lihat video berikut ini.
Gerakan Tanam Indonesia itu adalah satu yayasan yang didirikan oleh Bapak Roni Lukito. Itu bergerak di bidang budidaya bibit pohon. Nah, beliau mendirikan Yayasan GTI ini pada tahun 2011. Di samping beliau suka akan tanaman, terus kemudian pencinta lingkungan, dan juga sahabat-sahabat beliau menjadi inspirator bagi berdirinya yayasan ini. Nah, selain kita membudidayakan tanaman-tanaman hutan dan tanaman pelindung, dan kita pun menyediakan bibit-bibit ini gratis. Jadi setiap orang atau setiap instansi ingin menanam, ingin mengadakan penghijauan, pasti kita berikan. Karena tujuan kita untuk penghijauan, jadi bibit pohon pelindung, diantaranya adalah kita punya mahoni Uganda, kita ada pohon kisereh juga ada, terus kemudian cemara ada, kita juga punya pohon Pancasila atau Tabebuya rosea, dan masih banyak lagi. Total produksi kurang lebih 1 bulan itu kita bisa dapat sekitar 80-100 ribu bibit pohon. Karena kita pun punya target bahwa dalam jangka waktu 1 tahun kita harus bisa mencapai 1 juta bibit pohon. Ya, video tersebut adalah kelompok manusia yang sayang terhadap alam dan lingkungan hidup. Kemudian mereka merawat, menggunakan sumber daya dengan baik, menanam pohon, serta mengelola sampah. Itu semua adalah upaya manusia yang bisa dilakukan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dari keterangan tersebut, kita bisa petik kesimpulan bahwa untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan sumber daya alam secara bijak, seperti penggunaan kipas angin dalam rumah kita, penggunaan alat-alat listrik adalah upaya untuk menghemat sumber daya alam. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup adalah menanam pohon. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup adalah mengelola sampah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita selalu menghasilkan sampah setiap hari, baik itu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa kita kelola menjadi pupuk. Setelah menjadi pupuk, kita gunakan dalam menanam pohon atau tanaman lain. Adapun sampah anorganik seperti sampah plastik. Sampah plastik bisa kita manfaatkan dengan daur ulang dari botol plastik. Sampah apapun yang dari plastik bisa kita olah kembali menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, sahabat, setelah kita tahu bahwa kerusakan alam dan lingkungan hidup adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, maka kita harus bertanggung jawab dalam mengelola alam ini, yaitu dengan cara menggunakan sumber daya alam secara bijak, menanam pohon, dan mengelola sampah. Demikian pembahasan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup pada kali ini. Semoga upaya kita dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup terus berkembang dan menjadikan bumi ini lebih indah dan lebih subur. Demikian pembahasan Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.